Cina kembali membuat gebrakan besar di panggung keuangan global. Beijing meluncurkan inisiatif baru dengan menawarkan pinjaman internasional menggunakan mata uang yuan, lengkap dengan subsidi bunga. Targetnya? Negara-negara BRICS dan negara berkembang yang membutuhkan dana infrastruktur. Langkah ini jelas bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga strategi geopolitik untuk menantang dominasi dolar Amerika. Cina melalui Bank Rakyat Cina, PIC, mengumumkan pembentukan pusat operasi internasional khusus untuk mengawasi pinjaman dalam yuan. Pinjaman ini disertai subsidi bunga, sehingga lebih murah dibandingkan pinjaman dalam dolar atau euro. Fokus, pembiayaan proyek infrastruktur bandara, pelabuhan, jalur kereta api mirip skema Belt and Road Initiative, BRI. Cina tahu, infrastruktur adalah kebutuhan mendesak negara berkembang. Dengan menawarkan pinjaman murah, Beijing bisa memperluas pengaruhnya sekaligus memperkuat peran yuan di sistem keuangan global. Dolar Amerika masih menguasai 60% cadangan devisa dunia. Namun banyak negara mulai mencari alternatif karena risiko sanksi Amerika dan fluktuasi bunga The Fed. Dengan yuan, negara penerima pinjaman bisa terhindar dari tekanan politik Amerika. Bagi Cina, semakin luas penggunaan yuan, semakin kecil ketergantungan dunia pada dolar. Ini bukan hanya soal perdagangan, tapi soal kekuasaan finansial global. BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, kini diperluas dengan negara baru seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, Argentina. Blok ini mewakili hampir 40% populasi dunia dan sebagian besar cadangan energi global. Potensi besar jika perdagangan antar BRICS beralih ke yuan. Bayangkan jika minyak dari Arab Saudi dijual dalam yuan, atau Rusia menerima pembayaran energi bukan dalam dolar. Itu akan menjadi pukulan besar bagi dominasi mata uang Amerika. Cina sudah lama mengusung dedolarisasi lewat Belt and Road, Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Hingga swap mata uang bilateral. Kini ditambah dengan pinjaman murah dalam yuan, lengkap dengan pusat operasi internasional. Strateginya, buat negara berkembang nyaman dengan yuan, sehingga lambat laun dolar ditinggalkan. Ini bukan hanya kebijakan finansial, tapi bagian dari strategi jangka panjang Cina untuk menyaingi Amerika di kancah global. Negara berkembang sering terjebak utang dolar dengan bunga tinggi. Skema pinjaman yuan dengan subsidi bunga bisa jadi solusi alternatif. Namun ada risiko, ketergantungan pada Cina, potensi jebakan utang, serta dominasi politik Beijing. Bagi negara-negara kecil, tawaran ini ibarat pedang bermata dua, menarik karena murah, tapi berisiko menambah pengaruh Cina di dalam negeri mereka. Amerika dan Barat kemungkinan menilai langkah ini sebagai ancaman langsung terhadap dominasi dolar. IMF dan World Bank bisa makin tersaingi oleh skema pinjaman yuan. Negara-negara BRICS kemungkinan besar akan mendukung, terutama Rusia dan Iran yang terkena sanksi Barat. Singkatnya, dunia bisa melihat munculnya dua blok keuangan global, satu berbasis dolar, satu berbasis yuan. Langkah Cina ini mungkin menjadi titik balik sejarah. Jika berhasil, dominasi dolar yang bertahan sejak Perang Dunia Kedua bisa mulai goyah. Tapi pertanyaannya, apakah dunia benar-benar siap meninggalkan dolar, atau yuan hanya akan jadi alternatif bagi sebagian negara?